Indonesia saat ini berada di pusat perhatian dunia karena kekayaan nikel yang dimilikinya, menjadikannya sebagai negara dengan cadangan nikel terbesar yang sangat dibutuhkan dalam industri modern, khususnya untuk produksi baterai kendaraan listrik, electric vehicle, EV. Seiring meningkatnya tren global menuju energi bersih dan pengurangan emisi karbon, permintaan terhadap nikel melonjak drastis, dan Indonesia pun memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat posisinya sebagai pemain utama dalam rantai pasok global. Kawasan industri seperti Morowali di Sulawesi Tengah dan Weda Bay di Maluku Utara berkembang sangat pesat, dipenuhi dengan smelter dan fasilitas pengolahan yang didukung oleh investasi besar dari berbagai negara, termasuk China dan Korea Selatan, yang melihat Indonesia sebagai pusat strategis untuk produksi bahan baku baterai masa depan. Aktivitas industri di kawasan ini bahkan berlangsung hampir tanpa henti, mencerminkan betapa tingginya ketergantungan dunia terhadap nikel Indonesia. Menurut saya, ini adalah peluang emas yang jarang terjadi dalam sejarah sebuah negara berkembang, di mana sumber daya alam benar-benar bisa menjadi alat tawar yang kuat di tingkat global, bukan sekedar komoditas biasa. Pemerintah Indonesia juga aktif mendorong kebijakan hilirisasi, yaitu menghentikan ekspor bahan mentah dan mewajibkan pengolahan di dalam negeri, agar nilai tambah ekonomi bisa dinikmati secara maksimal. Kebijakan ini bisa dibilang sebagai langkah berani yang mengubah arah ekonomi nasional secara signifikan. Dari sudut pandang saya, kebijakan ini sangat tepat, karena selama bertahun-tahun Indonesia terlalu bergantung pada ekspor bahan mentah yang nilainya relatif rendah. Dengan hilirisasi, Indonesia mulai naik kelas menjadi negara industri yang tidak hanya menjual sumber daya, tetapi juga produk bernilai tinggi. Dampaknya pun mulai terasa, mulai dari meningkatnya kontribusi sektor industri terhadap PDB hingga terbukanya lapangan kerja dalam jumlah besar. Namun saya juga melihat bahwa keberhasilan kebijakan ini masih sangat bergantung pada konsistensi pemerintah dalam mengatur regulasi dan memastikan bahwa manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas, bukan hanya oleh investor besar. Tak hanya itu, pembangunan infrastruktur juga ikut terdorong secara signifikan untuk menunjang kebutuhan industri tambang dan pengolahan. Jalan-jalan baru dibangun untuk memperlancar distribusi logistik, pelabuhan diperluas untuk menunjang ekspor produk olahan, dan pembangkit listrik didirikan untuk memenuhi kebutuhan energi smelter yang sangat besar. Bahkan beberapa kawasan industri telah berkembang menjadi kota industri baru dengan fasilitas lengkap, mulai dari perumahan pekerja, rumah sakit, hingga pusat perbelanjaan. Menurut saya ini adalah bukti nyata bahwa sektor tambang bisa menjadi pemicu pembangunan wilayah jika dikelola dengan serius. Namun di sisi lain, saya juga melihat adanya resiko ketimpangan, di mana pertumbuhan ekonomi yang pesat di kawasan industri belum tentu diikuti dengan pemerataan kesejahteraan bagi masyarakat lokal, terutama jika mereka tidak dilibatkan secara aktif dalam ekosistem industri tersebut. Selain fokus pada pengolahan nikel menjadi bahan setengah jadi seperti ferronikel dan nikel pig iron, Indonesia juga mulai melangkah lebih jauh dengan membangun ekosistem industri baterai kendaraan listrik yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Ambisi ini terlihat dari berbagai proyek pembangunan pabrik baterai yang melibatkan kerjasama antara BUMN dan perusahaan global. Jika berhasil, Indonesia tidak hanya akan menjadi pemasok bahan baku, tetapi juga produsen utama baterai kendaraan listrik dunia. Secara pribadi, saya melihat ini sebagai langkah strategis yang sangat penting, karena masa depan industri otomotif jelas mengarah ke kendaraan listrik. Dengan masuk ke rantai produksi baterai, Indonesia memiliki peluang besar untuk mengunci posisi penting dalam industri masa depan. Namun saya juga berpendapat bahwa Indonesia harus berhati-hati agar tidak hanya menjadi tempat produksi saja, tetapi juga mampu menguasai teknologi dan inovasi, sehingga tidak terus bergantung pada pihak asing. Dengan segala potensi dan perkembangan yang terjadi, sektor nikel kini sering disebut sebagai emas baru bagi Indonesia, yang mampu menjadi motor penggerak ekonomi nasional di masa depan. Optimisme ini memang beralasan, mengingat besarnya potensi keuntungan yang bisa dihasilkan dari industri ini. Namun menurut pandangan saya, euforia terhadap booming nikel ini juga perlu diimbangi dengan kewaspadaan. Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam mengelola sumber daya alam, dan tidak semua berakhir dengan hasil yang optimal. Jika tidak dikelola dengan bijak, kekayaan nikel justru bisa menimbulkan berbagai masalah baru, mulai dari kerusakan lingkungan hingga konflik sosial. Oleh karena itu, menurut saya, kunci utama dari keberhasilan sektor ini bukan hanya terletak pada seberapa besar keuntungan yang dihasilkan, tetapi pada bagaimana Indonesia mampu mengelolanya secara berkelanjutan, adil, dan berpihak pada kepentingan jangka panjang bangsa.
Di balik pesatnya pertumbuhan industri nikel tersebut, mulai muncul berbagai persoalan lingkungan yang tidak bisa lagi dianggap sepele, dan justru semakin terlihat nyata dari waktu ke waktu, bahkan dalam skala yang semakin luas dan kompleks. Aktivitas pertambangan dalam skala besar telah menyebabkan deforestasi yang cukup masif, terutama di wilayah Sulawesi dan Maluku Utara, di mana hutan-hutan yang sebelumnya masih alami, kini berubah menjadi area tambang terbuka yang gersang, berdebu, dan kehilangan hampir seluruh fungsi ekologisnya. Pepohonan yang dulunya berperan sebagai penyangga kehidupan, menjaga keseimbangan air, menyerap karbon, serta menjadi habitat bagi berbagai satwa, kini hilang dalam waktu relatif singkat akibat ekspansi tambang yang agresif dan terus meluas. Perubahan bentang alam ini tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga mengubah wajah wilayah secara permanen, menciptakan lanskap baru yang sulit untuk dipulihkan seperti semula. Proses pembukaan lahan dan pengerukan tanah dalam jumlah besar juga mempercepat terjadinya erosi, yang kemudian membawa material tanah ke sungai dan laut. Sedimentasi yang tinggi membuat kualitas air menurun drastis. Bahkan di beberapa wilayah, air sungai tidak lagi layak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Limbah tambang, baik dari aktivitas penambangan maupun pengolahan di smelter, menjadi ancaman serius jika tidak dikelola dengan standar yang ketat. Kandungan logam berat yang terbawa dalam aliran air berpotensi mencemari ekosistem dalam jangka panjang. Ketika limbah tersebut mencapai laut, dampaknya semakin luas. Terumbu karang rusak, biota laut terganggu, dan rantai makanan di ekosistem pesisir ikut terancam. Dalam jangka panjang, kondisi ini bisa menyebabkan penurunan keanekaragaman hayati yang sulit untuk dipulihkan. Bagi masyarakat lokal, terutama nelayan dan petani, dampak ini terasa sangat nyata. Nelayan mulai mengeluhkan hasil tangkapan yang semakin menurun, sementara petani menghadapi masalah kualitas air dan tanah yang berubah akibat aktivitas industri. Ini menunjukkan bahwa dampak tambang tidak hanya berhenti pada lingkungan, tetapi juga merambat ke sektor ekonomi masyarakat kecil. Menurut saya, ini adalah hal yang seringkali tidak mendapatkan porsi perhatian yang cukup, karena fokus publik lebih banyak tertuju pada angka investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional. Padahal jika dilihat dari sudut pandang masyarakat lokal, booming ini belum tentu selalu berarti kesejahteraan. Menurut pandangan saya, narasi besar tentang kemajuan industri nikel di Indonesia memang terdengar sangat menjanjikan, tetapi di saat yang sama juga berpotensi menutupi realita yang terjadi di lapangan. Ada semacam kecenderungan untuk menonjolkan sisi positif, tanpa mengimbangi dengan transparansi terhadap dampak negatifnya. Ini bukan berarti pembangunan harus dihentikan, tetapi lebih kepada bagaimana pembangunan tersebut dilakukan dengan cara yang lebih bertanggung jawab. Saya pribadi berpendapat bahwa keberhasilan industri tidak seharusnya hanya diukur dari seberapa besar keuntungan yang dihasilkan, tetapi juga dari seberapa kecil dampak negatif yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan masyarakat. Lebih jauh lagi, dilema besar yang dihadapi Indonesia saat ini terasa cukup ironis. Di satu sisi, Indonesia ingin menjadi pemain utama dalam industri energi bersih global melalui produksi nikel untuk baterai kendaraan listrik. Namun di sisi lain, proses produksi nikel itu sendiri masih sangat bergantung pada energi berbasis batu bara yang menghasilkan emisi karbon tinggi. Artinya ada kontradiksi yang cukup jelas antara tujuan ramah lingkungan di hilir dengan praktik yang belum sepenuhnya ramah lingkungan di hulu. Menurut saya, ini adalah tantangan serius yang harus segera diatasi jika Indonesia ingin benar-benar diakui sebagai bagian dari solusi dalam krisis iklim global, bukan justru menjadi bagian dari masalah baru. Saya juga melihat bahwa persoalan pengawasan dan penegakan hukum menjadi titik lemah yang cukup krusial dalam pengelolaan tambang di Indonesia. Regulasi sebenarnya sudah ada dan cukup jelas, tetapi implementasinya di lapangan seringkali tidak konsisten. Dalam beberapa kasus, perusahaan tambang lebih fokus pada peningkatan produksi dibandingkan dengan tanggung jawab lingkungan, apalagi jika pengawasan dari pemerintah tidak berjalan maksimal. Bahkan tidak menutup kemungkinan adanya praktik-praktik yang mengabaikan aturan demi keuntungan jangka pendek. Menurut saya, tanpa penegakan hukum yang tegas dan konsisten, sulit untuk memastikan bahwa industri ini berjalan secara berkelanjutan. Selain itu, saya berpendapat bahwa keterlibatan masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan masih sangat terbatas. Banyak masyarakat yang justru menjadi pihak yang paling terdampak, tetapi tidak memiliki cukup ruang untuk menyuarakan kepentingannya secara efektif. Dalam beberapa kasus, konflik antara perusahaan tambang dan masyarakat pun tidak terhindarkan,
yang menunjukkan adanya ketimpangan dalam distribusi manfaat dan dampak. Ini menjadi pengingat bahwa pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi semata, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek keadilan sosial. Jika kondisi ini terus dibiarkan tanpa adanya perbaikan yang signifikan, saya khawatir dampaknya akan semakin besar di masa depan, baik dari sisi lingkungan maupun sosial. Kerusakan yang terjadi bisa bersifat permanen dan membutuhkan waktu puluhan bahkan ratusan tahun untuk dipulihkan. Oleh karena itu, menurut saya, booming nikel ini harus dikelola dengan pendekatan yang jauh lebih seimbang, mengintegrasikan kepentingan ekonomi, lingkungan, dan sosial secara bersamaan. Karena pada akhirnya, keberhasilan sebuah negara bukan hanya diukur dari seberapa besar kekayaan yang dihasilkan hari ini, tetapi dari bagaimana kekayaan tersebut dikelola tanpa mengorbankan masa depan generasi berikutnya. Selain persoalan lingkungan, perkembangan pesat industri nikel di Indonesia juga membawa dampak besar terhadap aspek sosial dan ketenagakerjaan yang tidak kalah penting untuk dibahas. Masuknya investasi dalam skala besar ke kawasan industri seperti Morowali dan Weda Bay memang membuka lapangan kerja dalam jumlah signifikan, menarik ribuan tenaga kerja dari berbagai daerah di Indonesia, bahkan dari luar negeri. Kawasan yang dulunya relatif sepi, kini berubah menjadi pusat aktivitas ekonomi yang padat, dengan perputaran uang yang sangat tinggi setiap harinya. Secara kasat mata, ini terlihat seperti kemajuan yang luar biasa, dan menurut saya memang tidak bisa dipungkiri bahwa sektor ini telah memberikan peluang kerja yang sebelumnya mungkin tidak tersedia bagi banyak orang. Namun di balik peluang tersebut, muncul pula berbagai tantangan sosial yang cukup kompleks. Lonjakan jumlah penduduk secara tiba-tiba di kawasan industri seringkali tidak diimbangi dengan kesiapan infrastruktur sosial yang memadai seperti perumahan layak, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan sanitasi. Akibatnya, muncul kawasan pemukiman yang padat dan kurang tertata, yang dalam jangka panjang bisa menimbulkan berbagai masalah sosial baru. Saya melihat bahwa ini adalah pola yang sering terjadi dalam pembangunan industri yang terlalu cepat. Pertumbuhan ekonomi melaju lebih kencang dibanding kesiapan sosialnya. Dari sisi ketenagakerjaan, isu yang cukup sering muncul adalah terkait kondisi kerja dan kesejahteraan buruh. Beberapa laporan menyebutkan adanya jam kerja yang panjang, tekanan kerja tinggi, serta standar keselamatan yang belum sepenuhnya optimal di beberapa lokasi industri. Menurut saya, ini adalah hal yang sangat krusial, karena keberhasilan sebuah industri seharusnya tidak hanya diukur dari output produksinya, tetapi juga dari bagaimana ia memperlakukan tenaga kerjanya. Jika pekerja yang menjadi tulang punggung industri justru berada dalam kondisi yang rentan, maka keberlanjutan industri itu sendiri patut dipertanyakan. Selain itu, keberadaan tenaga asing juga menjadi isu yang cukup sensitif di tengah masyarakat. Di satu sisi, mereka dibutuhkan untuk transfer teknologi dan keahlian, tetapi di sisi lain hal ini sering menimbulkan kecemburuan sosial jika masyarakat lokal merasa tidak mendapatkan kesempatan yang sama. Menurut pandangan saya, ini adalah persoalan yang harus dikelola dengan sangat hati-hati. Pemerintah dan perusahaan perlu memastikan adanya keseimbangan antara kebutuhan tenaga ahli asing dan pemberdayaan tenaga kerja lokal, agar tidak terjadi ketimpangan yang bisa memicu konflik sosial. Saya juga melihat bahwa perubahan sosial di kawasan tambang tidak hanya terjadi pada aspek ekonomi, tetapi juga pada pola hidup masyarakat. Masuknya budaya industri dan urbanisasi secara cepat seringkali menggeser nilai-nilai lokal yang sudah lama berkembang. Dalam beberapa kasus, ini bisa memicu perubahan gaya hidup yang tidak selalu positif, seperti meningkatnya konsumsi, pergeseran norma sosial, hingga munculnya masalah sosial baru. Menurut saya, ini adalah dampak yang seringkali luput dari perhatian, padahal efeknya bisa sangat dalam dan berlangsung dalam jangka panjang. Lebih jauh lagi, potensi konflik antara perusahaan dan masyarakat lokal juga menjadi hal yang perlu diwaspadai. Konflik ini bisa dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari pembebasan lahan, distribusi manfaat ekonomi, hingga dampak lingkungan yang dirasakan masyarakat. Jika tidak dikelola dengan baik, konflik-konflik ini bisa berkembang menjadi masalah yang lebih besar dan mengganggu stabilitas daerah. Menurut saya, komunikasi yang terbuka, transparansi, serta keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan adalah kunci untuk meminimalkan potensi konflik tersebut. Pada akhirnya, saya berpendapat bahwa keberhasilan industri nikel di Indonesia tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar investasi dan produksi yang dihasilkan, tetapi juga oleh bagaimana dampak sosialnya dikelola.
Jika aspek sosial ini diabaikan, maka keuntungan ekonomi yang besar bisa saja dibayangi oleh masalah sosial yang tidak kalah besar di masa depan. Oleh karena itu, menurut saya penting bagi semua pihak, baik pemerintah, perusahaan, maupun masyarakat, untuk memastikan bahwa pertumbuhan industri ini benar-benar membawa manfaat yang adil dan berkelanjutan bagi semua. Di tengah berbagai tantangan lingkungan dan sosial yang muncul, arah masa depan industri nikel Indonesia kini semakin bergeser menuju strategi hilirisasi dan penguatan posisi dalam rantai industri global, khususnya dalam sektor baterai kendaraan listrik. Pemerintah secara konsisten mendorong agar nikel tidak lagi hanya diekspor dalam bentuk bahan mentah, melainkan diolah menjadi produk bernilai tambah tinggi seperti prekursor, katoda, hingga baterai siap pakai. Langkah ini bukan hanya soal peningkatan nilai ekonomi, tetapi juga tentang bagaimana Indonesia bisa keluar dari pola lama sebagai pengekspor bahan mentah dan mulai bertransformasi menjadi negara industri yang memiliki kendali lebih besar atas rantai produksi. Menurut saya, ini adalah salah satu keputusan paling penting dalam sejarah ekonomi Indonesia, karena untuk pertama kalinya, kita benar-benar mencoba mengubah posisi dari supplier menjadi player utama di industri global. Berbagai proyek besar mulai bermunculan sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem industri yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Kerjasama antara BUMN dan perusahaan global dalam pembangunan baterai menjadi bukti nyata keseriusan Indonesia dalam mengambil peran strategis di industri kendaraan listrik dunia. Kawasan industri yang sebelumnya hanya berfokus pada smelter, kini mulai berkembang menjadi pusat manufaktur yang lebih kompleks, mencakup berbagai tahapan produksi dengan teknologi yang semakin canggih. Dari sudut pandang saya, ini adalah peluang yang sangat langka, karena tidak semua negara memiliki kombinasi antara sumber daya alam melimpah dan momentum global yang mendukung seperti yang dimiliki Indonesia saat ini. Namun di balik peluang besar tersebut, saya melihat bahwa tantangan yang dihadapi juga tidak kalah besar, terutama dalam hal penguasaan teknologi. Indonesia masih sangat bergantung pada teknologi dan keahlian dari luar negeri, yang berarti posisi tawar kita belum sepenuhnya kuat. Jika kondisi ini terus berlanjut, ada resiko bahwa Indonesia hanya akan menjadi tempat produksi tanpa benar-benar menguasai inti dari industri tersebut. Menurut saya, ini adalah hal yang harus diantisipasi sejak dini, karena keberhasilan hilirisasi tidak hanya diukur dari jumlah pabrik yang berdiri, tetapi dari seberapa besar kemampuan bangsa ini dalam memahami, mengembangkan, dan bahkan menciptakan teknologi sendiri. Selain itu, kualitas sumber daya manusia juga menjadi faktor penentu yang tidak bisa diabaikan. Industri baterai dan pengolahan nikel modern membutuhkan tenaga kerja dengan keahlian tinggi, mulai dari teknik kimia, material, hingga manajemen industri. Jika Indonesia tidak segera meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja, maka peluang besar ini bisa saja tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh tenaga kerja lokal. Menurut pendapat saya, ini adalah salah satu tantangan paling mendasar, karena tanpa SDM yang kuat, semua investasi besar yang masuk tidak akan memberikan dampak optimal bagi kemajuan bangsa. Di sisi lain, kebutuhan energi untuk mendukung industri hilir ini juga menjadi isu yang sangat krusial. Proses pengolahan nikel hingga menjadi baterai membutuhkan energi dalam jumlah sangat besar, dan saat ini sebagian besar masih mengandalkan pembangkit listrik berbasis batu bara. Ini menimbulkan dilema yang menurut saya cukup serius. Bagaimana mungkin Indonesia ingin menjadi pusat industri energi bersih dunia, sementara proses produksinya masih menghasilkan emisi karbon yang tinggi? Ini berpotensi menimbulkan kritik dari dunia internasional, bahkan bisa mempengaruhi daya saing produk Indonesia di pasar global yang semakin memperhatikan aspek keberlanjutan. Menurut saya, solusi dari dilema ini adalah percepatan transisi energi di kawasan industri, misalnya dengan memanfaatkan energi terbarukan seperti tenaga air, surya, atau bahkan geotermal yang sebenarnya cukup melimpah di Indonesia. Namun tentu saja, hal ini membutuhkan investasi yang tidak sedikit dan komitmen jangka panjang dari pemerintah serta pelaku industri. Tanpa langkah nyata ke arah ini, saya khawatir citra Indonesia sebagai pemain utama dalam industri hijau hanya akan menjadi slogan tanpa substansi yang kuat. Saya juga berpendapat bahwa dalam jangka panjang, Indonesia harus mulai membangun ekosistem inovasi yang mandiri. Tidak cukup hanya mengandalkan kerjasama dengan pihak asing, tetapi juga perlu investasi serius dalam riset dan pengembangan. Universitas, lembaga penelitian, dan industri harus saling terhubung dalam menciptakan inovasi yang relevan dengan kebutuhan industri nikel dan baterai.
Menurut saya, jika Indonesia mampu menciptakan teknologi sendiri, maka posisi kita di pasar global akan jauh lebih kuat dan tidak mudah tergeser oleh perubahan tren. Selain itu, persaingan global dalam industri ini juga semakin ketat. Negara-negara lain mulai mencari alternatif teknologi baterai yang tidak terlalu bergantung pada nikel, seperti baterai berbasis lithium iron phosphate atau LFP, bahkan teknologi baru yang masih dalam tahap pengembangan. Ini berarti keunggulan Indonesia saat ini tidak bersifat permanen. Menurut saya, ini adalah pengingat bahwa Indonesia tidak boleh terlena dengan kekayaan sumber daya yang dimiliki, karena dalam dunia industri, inovasi bisa dengan cepat mengubah peta persaingan. Lebih jauh lagi, saya melihat bahwa keberhasilan hilirisasi juga harus diukur dari dampaknya terhadap ekonomi nasional secara menyeluruh. Apakah benar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas? Apakah mampu mengurangi ketimpangan antar daerah? Atau justru hanya menguntungkan segelintir pihak? Pertanyaan-pertanyaan ini menurut saya sangat penting untuk dijawab, karena tujuan utama dari pembangunan ekonomi seharusnya adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat, bukan hanya mengejar pertumbuhan angka semata. Pada akhirnya, saya melihat bahwa fase hilirisasi ini adalah titik penentu masa depan Indonesia. Jika dikelola dengan baik, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu pusat industri penting di dunia, khususnya dalam sektor energi dan teknologi. Namun jika tidak, maka booming nikel ini bisa saja menjadi fenomena sementara yang tidak meninggalkan fondasi kuat untuk masa depan. Menurut saya, kunci utamanya adalah keseimbangan antara investasi dan kemandirian, antara pertumbuhan dan keberlanjutan, serta antara ambisi besar dan kesiapan nyata di lapangan. Pada akhirnya, seluruh dinamika yang terjadi dalam industri nikel Indonesia membawa kita pada satu pertanyaan besar tentang arah masa depan. Apakah booming ini benar-benar akan menjadi berkah jangka panjang, atau justru menyisakan masalah baru yang lebih kompleks di kemudian hari? Sektor nikel memang saat ini digadang-gadang sebagai emas baru yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan, meningkatkan ekspor, serta memperkuat posisi Indonesia di kancah global. Namun menurut saya, keberhasilan ini tidak boleh hanya diukur dari angka-angka ekonomi semata, seperti nilai investasi, volume produksi, atau pertumbuhan PDB, melainkan harus dilihat secara lebih menyeluruh dari dampaknya terhadap lingkungan, sosial, dan keberlanjutan jangka panjang. Saya melihat bahwa Indonesia saat ini sedang berada di persimpangan yang sangat menentukan. Di satu sisi, peluang yang ada begitu besar dan jarang terjadi, di mana dunia sangat membutuhkan sumber daya yang kita miliki. Tetapi di sisi lain, risiko yang menyertainya juga tidak kecil, terutama jika pengelolaan dilakukan secara terburu-buru tanpa perencanaan yang matang. Jika terlalu fokus mengejar keuntungan jangka pendek, ada kemungkinan Indonesia justru mengorbankan aset yang jauh lebih berharga, yaitu lingkungan yang sehat dan stabilitas sosial masyarakat. Menurut pandangan saya, ini adalah ujian besar bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan. Apakah mampu mengambil keputusan yang tidak hanya menguntungkan hari ini, tetapi juga aman untuk masa depan? Lebih jauh lagi, saya berpendapat bahwa konsep pembangunan berkelanjutan harus benar-benar menjadi dasar dalam pengelolaan industri nikel. Artinya, setiap aktivitas industri harus mempertimbangkan keseimbangan antara ekonomi, lingkungan, dan sosial secara bersamaan. Tidak cukup hanya dengan regulasi di atas kertas, tetapi harus diwujudkan dalam praktik nyata di lapangan. Perusahaan tambang harus memiliki komitmen yang jelas terhadap pengelolaan lingkungan, mulai dari reklamasi lahan hingga pengolahan limbah yang bertanggung jawab. Pemerintah juga harus lebih tegas dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum tanpa pandang bulu. Menurut saya, tanpa ketegasan ini, sulit untuk memastikan bahwa industri ini benar-benar berjalan ke arah yang benar. Saya juga melihat bahwa transparansi dan keterlibatan publik menjadi faktor penting yang seringkali kurang diperhatikan. Masyarakat, khususnya yang berada di sekitar wilayah tambang, harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan diberikan akses informasi yang jelas terkait dampak dan manfaat dari aktivitas industri. Menurut saya ini bukan hanya soal keadilan, tetapi juga soal membangun kepercayaan. Jika masyarakat merasa dilibatkan dan mendapatkan manfaat yang nyata, maka potensi konflik bisa diminimalkan dan pembangunan bisa berjalan lebih harmonis. Lebih jauh lagi, saya berpendapat bahwa Indonesia harus mulai memikirkan strategi jangka panjang pasca booming nikel.
Tidak ada sumber daya alam yang bisa dieksploitasi selamanya, dan suatu saat nanti cadangan ini akan berkurang atau bahkan habis. Oleh karena itu, keuntungan yang diperoleh saat ini seharusnya digunakan untuk membangun fondasi ekonomi yang lebih beragam dan berkelanjutan, seperti pengembangan teknologi, pendidikan, dan sektor-sektor lain yang tidak bergantung pada sumber daya alam. Menurut saya, inilah yang akan membedakan apakah Indonesia hanya beruntung sesaat atau benar-benar berhasil memanfaatkan momentum ini untuk kemajuan jangka panjang. Pada akhirnya, saya melihat bahwa masa depan industri nikel Indonesia sangat bergantung pada pilihan yang diambil hari ini. Apakah akan dikelola dengan visi jangka panjang yang berkelanjutan, atau hanya dimanfaatkan sebagai peluang ekonomi sesaat tanpa mempertimbangkan dampak ke depan? Menurut saya, Indonesia memiliki semua modal untuk sukses, sumber daya alam yang melimpah, posisi strategis, dan dukungan global yang kuat. Tinggal bagaimana semua itu dikelola dengan bijak, adil, dan bertanggung jawab. Karena pada akhirnya, keberhasilan sejati bukan hanya tentang menjadi kaya sumber daya, tetapi tentang bagaimana kekayaan tersebut mampu membawa kesejahteraan tanpa merusak masa depan generasi berikutnya.